Jadi ibu-ibu kalau jenengan haji itu nggak harus putih-putih, yang penting menutup aurat. Tiba-tiba sang profesor itu protes kepada saya, Ustadz, ini jamaah kok nggak pakai ihram semua sih? Keluarganya pakai ihram semua. Saya jawab, Pak Prof, ketika itu di depan Masjidil Haram yang pakai baju biasa langsung diarahkan ke lantai 2. Yang pakai baju ihram boleh ke bawah. Resikonya kalau tawaf di lantai 2 semakin resikonya apa? Al-keselu. Protes profesor, kenapa ini jamaahnya nggak dianu? Saya bilang secara hakikat, Prof, sampean iku iso mbujui laskar. Tahu laskar? Polisi-polisi yang penjaga di itu. Jenengan bisa mbujui laskar, lolos bisa tawaf di lantai. Tapi jenengan gak iso mbujui Gusti Allah. Gak peduli saya. Ngamuk, tahu ngamuk? Akhirnya saya ambil kebijakan kalau gini jamaahnya dibagi 2. Saya sukanan bimbing jamaah yang pakai baju biasa. Ustadz dari Mekah itu bimbing yang pakai kain ihram. Saya yang bagian lantai 2, teman saya bagian bawah. Enak mana? Enak mana? Nafsu itu, nafsu sampai. Enak mana? Enak bawah ya? Iya. Iku ndelek enake. Betul enggak? Ternyata apa yang terjadi? Makanya milih enak itu belum tentu enak. Percaya? Milih enak menurut Allah itu belum tentu apa yang terjadi. Saya tawaf wada di lantai 2, gowo wong sing atine nerimon, ikhlas, itu gak kerasa ado, Bu. Mulai yang saya bawa ini wong sing soleh, gak mengeluh, gak rewel, gak cerewet. Ya Allah, tidak terasa jauh. Akhirnya tawaf wadanya saya selesai. Jamaah bawah juga selesai. Setelah selesai, profesor itu wudhu di depan Masjidil Haram. Itu ada wudhu emergensi. Kepleset, kakinya patah, del. Ayo mileo. Makanya milih enak itu belum tentu enak menurut Allah. Patah, del. Saya bilang, loh, ya kan, tamu itu harus sopan. Masuk nuwun sewu yang sopan, tawaf wada mau pamit yang sopan, ojo murang-muring. Iki malaikate bek ini, paham maksudnya, penuh. Jangan main-main, jangan kemeretek, jangan ngersuloh. Patah, Bu. Doanya tadi itu, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Tamu yang baik itu masuk nuwun sewu, pulang juga nuwun. Kalau masuk tidak nuwun sewu, pulang tidak nuwun sewu, jenenge al-malingu. Dan itu tidak lewat pintu, jendela, genteng, dan lain sebagainya. Jadi Bu Sri dan kawan-kawan ini tamunya Allah. Semoga pintu Ka'bahnya dibuka. Amin. Bukan sekedar pintu Ka'bah yang ada di Ka'bah itu, tapi di sininya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita berdoa semoga jenengan dimudahkan. Allahumma yassir lana ziyarata Makkata wal Madinah bi ghairi kaddin wala masyaqqatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi semoga yang hadir ini dimudahkan berangkat ke tanah suci. Purun apa mboten? Purun. Kalau purun tadi syaratnya apa? Niat berdoa, sedekah, kemudian menabung.
Sekarang panjenengan saya tunjukkan ciri-ciri haji mabrur Bapak Muslim. Ya. Ini doanya tadi ya. Dan kita doakan Bu Haja Sri ini, Allahumma ja'al hajjana hajjam mabrura. Amin. Wa umratana umratan mabrura. Amin. Wa sa'yana sa'yan maskura. Wa dzambana dzamban maghfura. Wa amalana amalan sholihan maqbula. Wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur. Wa akhrijna minaz zulumati ilan nur. Naik bawah masjid. Ini yang tadi yang kami sampaikan, tolong bisa diamalkan. Ikuti. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahil wa yasir ma ta'assar. Dengan doa ini Bunda Sri insya Allah nanti ketika di Arafah, Mina, Muzdalifah semuanya antri, tiba-tiba banyak kemudahan demi kemudahan. Sahil wa yassir ma ta'assar. Mudahkan sesuatu yang sulit. Maaf, ini rahasia. Jadi di tanah suci itu kuat-kuatan dungo. Jamaah satu juga punya doa, tapi kuat-kuatan. Paham maksudipun? Semoga nanti selalu dimudahkan. Menurut orang lain itu sulit, tapi bagi beliau dimudahkan. Karena Allah yang maha memudahkan. Ada yang menolong. Oke, baik. Ini tadi yang kami sampaikan, surat Al-Baqarah 128. Wa arina manasikana. Dikasih semangat melakukan tawaf, sa'i, melempar jumroh, antri di Mina, antri di Muzdalifah. Itu nanti insya Allah wa arina manasikana. Panjenengan catat Al-Baqarah ayat 128. Naik sedikit. Oke, baik. Dan kita doakan semoga ini doa safar. Doa safar nggih. Ini walimatus safar nggih. Ya Allah, aku minta dalam safar ini kebaikan dan ketakwaan. Panjenengan amini. Amin. Semoga mengantarkan amal yang diridhoi Allah. Amin. Mudahkan perjalanannya ya Allah. Amin. Baru-baru ini ada ketakutan, khawatir pesawatnya kena rudal yang nyasar. Nggih, namanya musibah, kita kan nggak tahu. Di sini hawin alaina safarnahana. Amini wati anna bu'da. Amin. Yang jauh menjadi dekat ya Allah. Allahumma anta sahibu fi safar. Ya Allah, dalam perjalanan ini jenengan kawal, jenengan dampingi dengan tentara-tentaramu. Sinten? Malaikat. Enak, wakilnya Allah dikawal malaikat. Anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Keluargaku saya serahkan jenengan ya Allah. Karena orang berangkat itu kalau kemanten anyar biasanya ketakutan, anakku ya apa ya, anakku ya apa ya, perusahaanku ya apa rek, dagangku ya apa. Itu namanya yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau dipasrahkan Allah, nanti ada jelmaan malaikat yang membantu, entah itu saudaranya, tetangganya, temannya. Wis gampang, berangkat toh. Aku sing nanti. Itu berarti utusan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam ilmu teori mengatakan bayang-bayang lebih menakutkan daripada kenyataan. Leres nama badan. Paham? Maksudnya bayang-bayang lebih menakutkan daripada kenyataan. Allahumma inni a'udzubika min wasa'i safar. Aku berlindung dari perjalanan yang menyapekkan dan pemandangan yang mengerikan. Apa itu? Seperti di kecelakaan di Bekasi, kecelakaan dan lain sebagainya. Jangan ditampilkan itu ya Allah.
Tunjukkan perjalanan yang menyenangkan. Gak weteng murus ya Allah. Dan tidak sakit ya Allah. Perjalanan yang paling tidak enak kan itu ada yang sakit, betul nggak? Pusing, apalagi itu? Mabuk laut, mabuk darat, dan lain sebagainya. Jenengan bisa menikmati nggak perjalanan kemudian kepikiran anak? Nggak bisa. Minta perjalanan yang happy ending, perjalanan yang mengesankan, sehingga nanti dari tanah suci kepingin lagi. Hebatnya tanah suci itu adalah sekali ke sana memancing berikutnya. Amin ya rabbal. Nah, panjenengan hadir ini dalam rangka supaya kesetrum, ngalap baro, ikhlas dan ikhlas. Insya Allah segera berangkat. Naik Mas Rin. Oke, baik. Saya pesan untuk menuju haji mabrur, tolong luruskan niat. Semata-mata karena Allah, bukan karena nanti setelah haji namanya di depan ditambahi gelar apa? Hantu. Supaya dipanggil Abah, Umi, luruskan niatnya. Nanti setelah haji nggak dipanggil Umi, gak noleh. Opo, aku gak dipanggil Umi, larang bro, ngenteni pirang tahun niki, Masya Allah. Ya Allah, luruskan niat, persiapkan diri, hatinya disiapkan, jaga akhlak dan lisan, perbanyak amal. Nanti saya nggak tahu nanti ada talbiyah saling maafkan gitu. Ya, ada nggih. Saling doa mendoakan. Saya yakin diantara jenengan ini ada wali yang doanya mustajabah. Minimal satu wali murid, wali santri, atau enggak gitu ya wali daya, warhamhuma kama rabbayani. Saya harus menghormati di antara wali-wali jenengan itu ada yang doanya mustajabah. Ya Allah. Kemudian istiqomah. Kita doakan istiqomah. Kenapa? Reguler ya, nun sewu. Saya tanya teman saya yang berangkat katanya 40 hari. Saya 24 kemarin, tahun 24 itu 41 hari. Itu Bu, jenengan bisa menjamin selama 40 hari semangat terus. Itu ada waktu males datang, waktu ngantuk itu datang. Doa semoga diistiqomahkan. Next. Ada peringatan. Apa yang menjadi haji umrohnya mardud? Niatnya tidak lurus, pelaksanaan tidak sesuai dengan syariat, bekal yang tidak bersih, kemudian minimnya pemahaman ibadah. Bu, saya ini pembimbing haji furoda dan plus. Iku masalahnya tambah wakeh. Jangan dikira bimbing wong sugih iku enak. Rumongso bayar larang. Pernah juga bimbing DPR, itu dijak manasik gak gelem mlebu. Rumongso wis. Bimbing haji itu enak yang reguler, wonge ikhlas, polos, gak takok nanti naik pesawat apa, gak takok. Wis pokoknya teko nang kono gandol, alhamdulillah, gak kakean protes. Tapi kalau sudah haji berkali-kali, umroh berkali-kali, hotelnya di mana Ustadz? Jauh apa dekat? Bintang 1, bintang 4, tak jawab bintang kecil. Wis tuntutannya banyak Bu. Betul nggak? Kalau nggak pernah ke sana itu enak, gak ngurus jaraknya hotel berapa kilo. Wis pokoknya nyampe sana tuh sudah sujud 7 kali. Subhanallah. Jangan dikira bimbing plus sama furoda itu semakin enak. Sama seperti sekolah itu kalau bayarnya larang, tuntutannya semakin banyak. Ya Allah, yang penting mabrur, karena di hadapan Allah itu nggak ada haji plus, nggak ada haji. Kalau ada plus berarti hajinya reguler minus. Yang penting adalah bekalnya itu watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Saya pernah bimbing itu mantan tentara, pulang dari Riyadh menuju Indonesia, tiketnya nggak ada, padahal sudah tercantum karena di Jeddah ketika itu antri.
Masya Allah, saya dipimpong oleh petugas Riyadh. Urus sana, urus sana, urus sana. Masya Allah, saya bilang kepada petugas, tolong ini loh paspor. Dicek di laptop sudah terdaftar, tapi kami nggak pegang print outnya tiket itu loh. Akhirnya pesawat itu mau berangkat ke Indonesia. Ada 8 jamaah yang belum masuk. Pilot nelpon ke administrasi, ini ada jamaah 8 yang belum masuk. Ya ini, saya bilang sejak tadi kan ini. Wah, akhirnya tanpa tiket itu lari sekenceng-kencengnya. Alhamdulillah masuk. Karena petugas Arab Saudi di sana itu rata-rata cuek. Kenapa? Ente butuh saya apa enggak? Gitu, cueknya luar biasa. Makanya Nabi itu diturunkan di Mekah itu luar biasa. Karena kenapa? Sombongnya itu luar biasa. Ya. Semoga dimudahkan semuanya. Naik Mas Udin. Oke, baik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke, ini kami berikan tausiah di Mina, kemudian diangkat oleh Allah memberikan khutbah di Arafah, bersama Aakim satu hotel. Ya, ini juga di Safa Marwah, terus terus ini tadi Busri itu dalam rangka untuk udkhulu fisilmi kafa. Kita doakan semoga dengan menjalankan rukun Islam yang kelima, haji, itu harapannya Islamnya semakin kafah. Tadi wa atimul hajja wal umrata lillah. Kita niat untuk menyempurnakan haji, umroh walaupun berkali-kali. Dan kita doakan jamaah haji se-Indonesia dengan haji dan umroh agamanya semakin sempurna. Amin. Wa atmamtu alaikum nikmati, nikmatnya semakin sempurna. Amin. Dan Islamnya diridhoi Allah, bukan sekedar Islam bukan sekedar Islam kaleng-kaleng, tapi Islamnya itu betul-betul diterima Allah Subhanahu wa taala sampai waraditu lakumul islama dina, Islamnya diridhoi. Oke, tadi sudah saya sampaikan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Perhatikan, haji itu tidak hanya bagi yang mampu, catat, tapi bagi yang mau. Mas Udin, ini kesaksian. Lihat ini, tukang becak nabung 26 tahun bisa berangkat. Siapa sih tukang becak itu? Statusnya terkadang direndahkan, tapi kalau punya niat dan menabung, ini tukang gorengan, ya, juga ini pemulung itu secara kasat mata dapat daging apa memberi daging? Pemulung dapat daging, tapi dengan niat yang kuat, nuntun sapinya diberikan kepada takmirnya itu terkejut. Niat itu penting. Niat, nanti Allah yang akan mendatangkan rezeki. Niatkan berkorban, insya Allah Allah yang mendatangkan rezeki. Jadi tabungan itu ibaratnya wadah. Saya dulu itu buka tabungan tahun 2012. Bu, saya ngomong kepada Allah, ya Allah, ini bukti niat saya. Setelah saya buka tabungan, saya dulu guru ngaji, les-lesan 7, dapat 150 dan lain sebagainya. Karena yang saya lesi itu tahu kalau saya buka tabungan haji, akhirnya dikasih amplop sing rada tebel. Tapi Ustaz, iki kanggo tabungan. Nggih. Tak buka, ya Allah, 2 juta. 2 juta ketika itu banyak apa banyak? Karena saya buka tabungan, Allah ngasih rezeki yang tidak disangka. Tapi kalau saya tidak buka tabungan, pasti melayuni nok belonjo. Itu saya. Kalau jenengan kan wali, teman-teman maksudnya itu.
Bukalah tabungan, nanti Allah yang ngisi. Yakin gak kira-kira? Yakin? Nanti kalau ditatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka, ojo salah alamat. Paham maksudnya alamat? Nanti gak dimasukkan ke tabungan haji. Kata Allah, enggak amanah ini. Enggak amanah ini terkadang nutup rezeki. Leres nama batin. Jenengan pernah ngalami kayak gitu? Pernah dong, ditutup rezekinya karena tidak amanah. Yang tadinya itu untuk tabungan haji, tapi karena ketika itu dompetnya apa? Kosong, akhirnya salah penggunaan. Ini nuwun sewu. Lihat, ini saksi kotak saya. Bismillah, kun fayakun, umroh sekeluarga 2020. Saya nabung 50, 100, 50, 100. Kalau 1 juta tak pindah ke rekening, harus diamankan. Kalau ketok kena mak-mak. Loh, ngene ra. Betul gak? Mak-mak itu kalau nyekel duit koyo banyu, koyo angin. Betul gak? Ngene terus, akhirnya entek. Amankan di rekening. Saya kumpulkan, dapat saya 1 juta, saya amankan di rekening. Kenapa? Karena nafsu gue itu masih kuat. Kalau jenengan kan sudah tingkatan wali. Wali-wali daya. Warhamhuma kama. Betul enggak? Pilih, jenengan enak mana? Ketok duit sama gak ketok duit? Temen tak gak ketok duit? Ngenes sampean go. Ya Allah. Uang itu kalau tidak ditabungkan, ngumpul apa melayu? Melayu. Amankan dengan tabungan. Dan kalau sudah niat tabungan haji, ojo di OT. Saksi sudah niat nabung haji umroh, tapi dibuat nyewa tanah, hancur, terbakar dan rugi. Bu, bapak saya itu nabung umroh, dapat rezeki tak amankan di rekening saya. Setan teko sopo? Cacak kula piyambak. Apa kata cacanya? Dik, tak sewa kanggo nyewa sawah. Karena saya kan Lamongan. Kakak saya kan tani. Dik, tak sewa kanggo nyewa tanah. Saya jawab dengan tegas, atas nama Allah. Atas nama Allah tidak. Nih saldonya, biar sampean gak nyono duit tangguh. Delok. Langsung kecewa. Atas nama Allah. Karena menurut survei membuktikan uang itu kalau sudah diniati ke Baitullah, cobaannya wono ae. Dulur kayak ini akhirnya hancur. Alhamdulillah berangkat tahun 2014. Dan maaf, bapak saya itu penjual. Ketika niat ke tanah suci, ada rizki 5 juta diserahkan saya, tak amankan ke rekening. Ada rizki 10 juta tak amankan. Ketika sudah berangkat gak niat, rizki itu sudah tidak ada lagi. Understand? Percaya jenengan? Percaya? Sekarang saya tanya, menimbulkan niat ke tanah suci bayar apa enggak? Kayak repot ya. Yo, besti ambek setan iku lho. Sing garai gak mungkin. Setan ya, betul nggak? Biasa, setan sesama setan besti. Makanya silakan besti kepada orang yang punya keyakinan, orang yang punya ghiro, semangat ke Baitullah, supaya ketularan. Betul nggak kira-kira? Itu ada saja yang gembosi, besti sampean, tonggo sampean. Ada teman saya sekarang nabung, itu guru TU, digembosi sama koncone, awamu TU, gak mungkin. Ngomong gak mungkin itu menunjukkan tidak punya Tuhan. Betul? Tidak punya Allah. Dekengan usah. Baik, buka Masudin. Tanda haji mabrur, catat, ada 3.
Tanda haji mabrur itu ada 3. Tidak hanya haji mabrur, tapi sholat yang mabrur. 1. Ifsa'us salam. Bu. Langsung nih kalau terus. 1. Ifsa'us salam. Terus. Yaitu menebar salam, menebar kedamaian. Yang kedua, thayyibul kalam, tutur katanya lembut, yang tadinya tarter. Saiki ngomongnya halus, saking halusnya sampai hampir nggak terdengar. Iku lho rumah teko haji, ngomongnya halus. Yang ketiga adalah it'amut ta'am, sosialnya itu tinggi, suka memberi makan. Jadi nanti kalau jenengan ziarah ke Sifulan, kok konsumsi ini gak metu, ojo mulih, ketara. Guyon ketara. Jadi pasca haji itu semakin ahli sedekah. Understand? Saged dipahami? 1. Ifsa'us salam, menebar kedamaian, suka mengucapkan salam. Ya, damai. Damai itu dari salamun hiya hatta matla'il, atau di dalam surat Yasin salamun qaulam mir rabbir. Delok mukanya itu damai. Mukanya damai itu berarti nur. Tapi kalau mukanya bimoli, bibir monyong 5 cm, itu nar. Ibu-ibu itu mukanya nur apa nar? Delok kalendere mah. Kalau kalendere tuwek, nar dadi macan. Kalau tanggal 6, nur. Kalau istri 6, nur bagi suami, nar bagi istri. Ya Allah, wajahnya itu nanti qurrata a'yun, Masya Allah. Kita doakan Bunda Sri ini hajinya mabrur, Masya Allah, yang nanti akan menular kepada diri kita, Masya Allah. Ya, mari kita bersolawat. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Sekali lagi, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, alaika qubbatul qadra tujahid fi sabilillah, alaika qubbatul qadra tujahid fi sabilillah. Yang terakhir buka Masudin Sirbain.
saya berpesan kepada Bu Sri, di sana panjenengan itu nanti akan diuji akhlaknya, sirbait. Saya punya singkatan yang luar biasa, sirbait. Sirbait yang punya arti rahasia rumah. Diilhami falyabudu rabb hadzal bait. Semoga enggak salah paham. Jamaah haji di sini bukan nyembah Ka'bah, tapi di balik Ka'bah. Kalau nyembah Ka'bahnya kan syirik, tapi nyembah di balik Ka'bah. Untuk tembus di balik Ka'bah, paham maksudnya ditembus kali apa? Mata bagian melihat fisik Ka'bah, mata. Sedangkan hati ngerasaaken di balik Ka'bah, merinding dan bergetar, ibadahnya seakan-akan melihat Allah. Syaratnya bagaimana? Sir, S, sabar, I, ikhlas, R, ridho. Cek kecerdasan. S, kurang banter. S, kurang banter. S, I, R, dibaca sir. Sir itu rahasia. Sekarang bait. B, bersih hati. A, amal soleh. I, ilmu kafah. Kafah itu sempurna. T, taubatan nasuha. Tes kecerdasan. B, A, I, T. Masya Allah. Nanti di sini kumpul sak dunyo. Sabarnya diuji. Sandal hilang sabar apa sabar? Duit hilang sabar apa sabar? Bojo hilang. Saya ikhlas Ustaz karena tua. Naudzubil. Diuji ridhonya. Wong di sana itu penuh dengan ujian kok. Diuji bersih hatinya. Ya. Kadang di sana itu ya Allah diuji, dijejeri seseorang yang tidak kita senangi. Gak seneng kucing loh. Itu tiba-tiba kok ana kucing. Ya Allah. Ya, penuh dengan ujian. Oke, semoga bait ilmunya kafa kemudian taubatan nasuha. Insya Allah kalau lulus Allah akan hadir di dalam hatinya berupa sentuhan, ibadahnya itu nikmat lezat, merinding, bercucuran air mata, merasa diawasi dan mengawasi Allah. Enak apa enak? Ketika hatinya disentuh, lihat saya, ini yang nanti kita bawa ke tanah air. Ada tetangga teman ziarah kesetrum jenengan, mau Allah saya ziarah ke Bu Haja ini loh, Masya Allah dungoni, Masya Allah nangis, menggetarkan, menyentuh hati karena setrumane dari Baitullah, bukan Ka'bah dibawa ke tanah air, tapi hati ini jadikan seperti Ka'bah. Apa maksudnya? Orang ziarah lihat muka Bu Haja itu seakan-akan melihat Allah. Amin ya rabbal. Karena di sini ada setrumannya. Jangan sampai orang lihat kita kayak lihat macan. Bu, jenengan lihat saya itu seperti apa? Jenengan lihat orang soleh itu seperti apa? Menyenangkan, menyedihkan, menyejukkan? Menyejukkan kan? Itu berarti tandanya wakilnya Allah. Semoga ibu-ibu yang hadir ini wajahnya menyejukkan. Amin. Tidak dipengaruhi kalender tua dan kalender, dan tidak dipengaruhi istri. Sampai sih ngomong. Sampai sih ngomong loh ya. Ya Allah, tetap nur ala nur. Saya kalau sudah di sini itu minta, ya Allah, saya minta qurratu ayunnya Ka'bah ya Allah. Apa itu? Orang sekali melihat datang kepingin melihat lagi.
Itu mau tak tularkan kepada jenengan, mau? Mau? Itu aslinya sudah tersirat di dalam doa ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikanlah pasanganku, anakku dilihat itu menyenangkan. Sekarang saya tes. Wahai istriku, istri. Jenengan kan istri kan? Itu dilihat menyenangkan apa menyesekkan? Temen tak? Sekarang sebelum dites kepada suaminya, sekarang tes lihat teman kanan kirinya. Sampean delok wajahku ya apa? Ternyata temannya ngomong, aku delok wajah sampean kok tambah mules. Berarti energi negatifnya saking kuatnya sampai dilihat itu sampai menjadikan orang mules. Jangan seperti itu. Wakil Allah itu dilihat wajahnya itu menyenang. Sama seperti ini. Man ra'a wajhaka ya karimal walidaini. Monggo. Hauduka sofil mubarak wirduna sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban. Tangannya diangkat. Rabbi faghfir bi ya Allah bi barakatillah Muhammad ya Allah Rabbi faghfir dzunubi ya Allah bi barakatil ladzi Muhammad ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi para haji dan para hajah wajahnya kalau bisa seperti Rasulullah, cerminan Ka'bah dilihat itu menyenangkan. Man ra'a wajhaka yas'ad. Nur ala nur. Nur Baitullah nempel di mukanya. Nur Baitullah nempel ke hatinya. Orang yang ziarah tiba-tiba, ya Allah aku ndelok wajah sampean langsung ingin nabung dan ke Baitullah. Tandai maklare Gusti Allah. Berarti saya sering saran kepada jamaah haji umroh nang kono ketika pulang kok oleh cerita elek-eleke no tanah suci. Kalau ada jamaah haji umroh kok cerita eleke nang kono, iku padha wae wong mari mertamu. Mari mertamu. Terus cerita eleke tuan rumah. Terus tuan rumah yang ngerti enake di apa no? Kata undang mana konyo. Logis kira-kira analog ini? Logis. Tapi kalau habis tamunya Allah kok cerita enak kon cateringi masya Allah mangan itu masya Allah gak apa tersedia masya Allah ada bis sholawat yang setiap sholat 5 waktu bersedia. Pokoknya kudu cerita api-api. Kalau cerita api-api dari Gusti Allah, meneh tak undang maneh. Berarti tamu yang amanah. Tamu nang aku kok cerita api itu, mabrur. Tapi kalau pulang cerita catering ngersuloto, masya Allah aku nang kono kesasar, kapok. Aku nang kono ngene, nang kono nang kene nang kono. Itu berarti bukan tamunya Allah, tamunya syaitanir rajim. Setan sesama setan, besti. Jadi kalau ada jamaah jenengan ziarah kok cerita gak enak-enak, berarti nang kono ketemu setan.
Duduk ketemu Gusti. Ini penting karena macam-macam orang itu nanti ceritanya juga tergantung yang dialami. Nggih macam-macam. Ya sesuai dengan hatinya, tapi meneng ae. Ojo ngono. Tamu setan ojo ngono meneng. Ini iya betul itu loh. Makanya saya itu paling tidak berani cerita elek Gusti Allah. Nanti nggak diundang lagi. Nah seperti acara kayak gini, jenengan seneng apa senep? Temen sampai jam piro? Waktu kontraannya sudah cukup 1 jam. 1 jam yang berkualitas ngangeni qurrata'a. Mugi-mugi jenengan ansal barokah Bunda Sri dan keluarga. Ikhlas. Ustadznya ikhlas, jamaahnya ikhlas, Allah buka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Semoga tanggungan utang kita dilunasi Gusti Allah. Kata kuncinya berangkat ke tanah suci, niat yang kuat dengan doa, sedekah, setiap sedekah itu minta dipanggil ke tanah suci. Jangan lupa menabung. Takbir, Allahu Akbar. Oh ya, hampir lupa, saya tutup dengan doa sa'i. Ikuti, Rabbighfir. Bayangkan jenengan lari-lari Safa dan Marwah, terutama yang pernah ke sana. Mau? Ikhlas. Rabbighfir. Warham. Wa'fu. Watakarram. Watajawaz. Amma ta'lam. Innaka ta'lam. Ma la na'lam. Innaka antallah al-a'azzul akram. Yang inti daripada doa ini minta dihapuskan dosa sejauh mana taunya Allah. Jadi hukumnya wajib orang dari tanah suci koyok bayi, koyok baju putih. Tadi loh, saelek-eleke itu pulang itu auranya ada. Leres nama mboten? Leres nggih? Kalau gak ono, saya takutnya tamunya sampean tawaf nang ndi? Mall. Wukuf di mana? Mall. Mabit di mana? Mall. Mina mana? Mall. Pasti adalah nur ala nur. Kalau tidak ada, sungguh kita doakan ya Bunda Sri ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya bukan sekedar ketemu Ka'bah, tapi ketemu yang di balik Ka'bah. Makanya butuh manasik, butuh ilmu untuk sampai kepada yang di balik Ka'bah. Mugi-mugi manfaat. Aurane langsung benten nggih. Mulai dari bidadari semua. Bojone kaget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Mas Alik? Nun sewu, karena ada acara lainnya kayaknya. Kayaknya nggak bijaksana. Oh, besok Sabtu. Ini karena momennya momen ya. Besok Sabtu nggih. Sabtu ketemu sama artis ya. Jangan lewatkan ya artis. Kalau nggak kuat buka channel YouTube Pondok Al Khusyu. Nggih, ditahan dulu ya. Karena saya yakin katanya ada acara tiba dan lain sebagainya biar tidak ganggu. Ngoten nggih? Nuwun sewu nggih. Amin. Baik, kalau berikutnya mungkin dilanjut oleh ibu-ibu, persilakan untuk melanjutkan acaranya. Kemudian untuk tausiah juga ditutup. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdihi. Ya assalamualaikum. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nyuwun pamit nggih. Monggo dilanjutkan nggih. Ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fahtazzal arsyu daraka